Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bapak terus berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Kembali bertemu dalam pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan memasuki materi lanjutan dari materi sebelumnya mengenai operasi aljabar pada fungsi. Bapak ingatkan materinya minggu lalu mengenai grafik fungsi. Jadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu menyelesaikan operasi aljabar pada fungsi. Langsung saja kita memasuki pembelajaran kita pada saat ini. Nah, jadi Bapak ulang kembali pembelajarannya minggu lalu atau pertemuan dua sebelumnya, pertemuan kedua sebelumnya, yaitu bagian C yaitu operasi grafik fungsi. Sekarang bagian B-nya operasi aljabar pada fungsi. Jadi diurutkannya A, B, C, D-nya supaya catatan kalian rapi. Nah, misalkan DF dan DG masing-masing menyatakan daerah asal fungsi F dan fungsi G, maka berlaku yang pertama itu KF, K ini faktor skalar ya, di buku LKS-nya KFX sama dengan KFX dengan daerah asal DKF sama dengan DF. Kemudian yang kedua operasi penjumlahan fungsi yaitu F ditambah G, X sama dengan Fx ditambah Gx dengan daerah asal DF tambah G sama dengan DF irisan DG. Ini dibaca irisannya pelajarannya di SMP. Kalau begini yang ke atas bentuk U itu namanya gabungan ya. Nah, itu pelajarannya di SMP. Jadi ini ke atas itu gabungan, kalau begini irisan. Kemudian nomor 3 pengurangan fungsi F dikurang Gx sama dengan Fx dikurang dengan Gx dengan daerah asal Df kurang G sama dengan Df irisan Dg. Ini sama ya. Kalau penjumlahan dengan pengurangan menentukan daerah asal. Kemudian yang keempat F dikali G, ini perkalian fungsi ya. F dikali Gx sama dengan Fx dikali Gx dengan daerah asal Df dikali G sama dengan Df irisan Dg. Ini sama juga ya. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian sama semua daerah asalnya kalau kita menentukan daerah asal. Kemudian yang kelima F per G, ini pembagian fungsi ya. F per G dikali dengan X itu sama dengan Fx dibagi dengan Gx dengan daerah asal Dfg sama dengan Df irisan Dg. Kemudian di sini ada tambahannya itu Gx tidak boleh sama dengan 0 atau Gx tidak sama dengan 0. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian sama, hanya di pembagian ada tambahannya di sini ya. Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh soal yang ada di LKS-nya. Contoh nomor 1 di sini, diketahui fungsi Fx sama dengan akar X ditambah 2 dan Gx sama dengan akar 25 dikurang X pangkat 2. Tentukan daerah asal dari yang pertama F ditambah Gx, kemudian bagian B-nya F dikurang Gx, bagian C-nya F dikali Gx, bagian D-nya F per Gx. Nah, sebelum kita menentukan daerah asal pada setiap operasi aljabar fungsi ini, kita terlebih dahulu akan menentukan domain pada masing-masing fungsi, yaitu fungsi F dan fungsi G. Yang pertama kita selesaikan ini Fx-nya, ini X ditambah 2. Nah, pelajaran sebelumnya ada itu fungsi, kalau misalnya ada Fx begini, kemudian ini akar P, syaratnya itu supaya terdefinisi P-nya harus lebih besar sama dengan 0. Ya, masih ingat kan materinya di situ? Jadi fungsi ini akan terdefinisi jika ini X ditambah 2 lebih besar sama dengan 0. Ini ya. Jadi ingat benar-benar ingat bagus-bagus rumus ini ya. Atau kalau ini kita selesaikan X tambah 2 lebih besar sama dengan 0, yang ini 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan baru menjadi minus, jadi X-nya lebih besar sama dengan minus 2. Kita tulis dalam bentuk himpunan, jadi domainnya DF sama dengan X, di mana X-nya ini lebih besar sama dengan 2.
kemudian dikasih keterangan x lebih besar x elemen bilangan real. Nah, itu domain pada fungsi f. Sekarang kita tentukan lagi domain pada fungsi g-nya. Jadi ini pertama tadi ya, fungsi f, sekarang fungsi g. Gx sama dengan ini tadi 25 dikurang x pangkat 2. Nah, sama dengan yang atas tadi. Kalau misalnya ini kita ganti gx sama dengan akar pk atau akar qk, itu p-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi fungsi ini akan terdefinisi jika yang ini di dalam kurung ya, di dalam akar lebih besar sama dengan 0. Jadi 25 dikurang x pangkat 2 lebih besar sama dengan 0, itu syaratnya. Kemudian kalau ini kan kita pindahkan ke sini atau kita tukarkan, minus x pangkat 2 ditambah 25 lebih besar sama dengan x. Nah, di sini variabel x-nya bertanda minus. Jadi supaya positif kita harus kali negatif semua. Di sini negatif, di sini dikali negatif, di sini juga dikali negatif. Kalau misalnya ini dikali negatif, tandanya berubah ya. Kalau misalnya lebih besar, berubah menjadi lebih kecil. Ya. Jadi di sini berubah menjadi x pangkat 2, kemudian ini berubah menjadi minus 25, kemudian tandanya berubah menjadi lebih besar, lebih kecil sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita akan buat pembatas nolnya ya. Jadi ini kita faktorkan. Masih ingat kan materinya menyelesaikan sistem pertidaksamaan. Ini x ditambah 5, kemudian x dikurang 5. Ini kalau difaktorkannya sama dengan 0. Kemudian ini x tambah 5 sama dengan 0 atau x dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai x-nya. X-nya sama dengan ini pindah ke sana berubah menjadi minus 5. Kemudian ini pindah ke sana berubah menjadi positif 5. Setelah kita dapatkan nilai x, kita gambar pada garis bilangan. Selalunya begitu ya untuk menentukan ini penjelasan dari pertidaksamaan ini. Kita lihat di sini. Di sini tadi minus 5, kemudian di sini 5. Kita mau menguji titiknya. Nah, di sini minus 5 dengan 5, diantaranya ini ada angka 0 ya. Di sini ada angka 0. Kita mau lihat ruas di sini apakah tandanya positif atau negatif. Kita substitusi di sini persamaan ini. Kalau kita ambil di sini x-nya sama dengan 0 ya, ini kita substitusi ke sini. Ini kan 0 pangkat 2. Jadi persamaannya begini ya. Ini x kuadrat dikurang 25. Ini x-nya kita ganti di sini 0, jadi 0 pangkat 2 dikurang 25. Ini kan sama dengan minus 25. Berarti di sini daerah minus ya. Jadi ini minus. Kemudian di sini positif. Kemudian di sini positif. Nah, kita lihat tanda pertidaksamaannya, karena di sini menggunakan tanda lebih kecil yang ini, berarti yang ini apa? Daerah negatif yang ini. Nah, jadi kalau kita tulis ini x minus 5 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 5. Jadi domain dari fungsi g ini dg sama dengan x, di mana tulis bagus-bagus ya, x di mana minus 5 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 5. Nah, kita sudah dapatkan domain dari fungsi g-nya. Sekarang kita fokus lagi pada pertanyaan. Pertanyaannya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan pembagian. Kita akan menentukan daerah asalnya. Ini Bapak hapus ya. Ya, jadi kita tulis bagian A, f ditambah gx-nya itu sama dengan rumusnya tadi f x ditambah dengan gx. Ini sama dengan fx-nya berapa tadi? Akar x tambah 2 ditambah gx-nya berapa?
dikurang X pangkat 2. Nah, untuk menentukan daerah asalnya tadi rumusnya seperti dia D domain sama dengan titik 2 saja ya, titik 2 DF ditambah G sama dengan DF irisan di G. Jadi DF-nya tadi yang ini, nah tadi DF-nya kemudian ini DF, kemudian DG-nya ini tadi. Jadi diirisnya dari DF dengan DG. Nah, kalau kita gambar ini untuk menentukan irisannya, kalau kita gambar yang tadi seperti ini pada garis bilangan ya, diperhatikan bagus-bagus. Di sini tadi yang fungsi f-nya x-nya lebih besar sama dengan minus 2. Berarti di sini ada minus 2. Nah, ini pada fungsi f ya. Kemudian pada fungsi g ada titik minus 5 dengan 5. Berarti di sini ada minus 5. Kemudian di sini ada 5. Nah, sekarang kita lihat pada yang pertama fungsi f-nya. Ini ya, fungsi f-nya itu x-nya lebih besar sama dengan minus 2. Jadi yang ini kita ambil ke sana ya. Daerah ini yang ke sana. Kalau untuk fungsi f-nya. Sekarang fungsi g-nya. Ini kan yang diambil tadi adalah daerah ini. Sampai di sini. Ya, daerah ini sampai di sini. Nah, irisannya tadi adalah kalau kita mengambil irisan ini, berarti yang diambil adalah sampai di sini saja ya. Berarti ini yang di sana tidak termasuk. Kalau kita gabungkan ya, ini di sana tidak termasuk. Nah, kalau seperti inilah domain irisan dari DF dengan DG. Kalau kita tulis ini, x-nya minus 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 5. Jadi kita tulis domain dari f ditambah g ini tadi adalah sama dengan jadi kita tulis jadi df ditambah g sama dengan df irisan dg itu sama dengan x di mana minus 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 5. X-nya bilangan real. Jadi inilah jawaban dari pertanyaan bagian A. Sekarang bagian B-nya. Bagian B-nya adalah pengurangannya f dikurang bx. Ini Bapak hapus saja ya, karena sudah ditulis tadi. Nomor 2 ya, bagian B-nya f dikurang gx. Rumusnya tadi fg dikurang dengan gx. Fg-nya adalah akar x tambah 2 dikurang akar 25 dikurang x pangkat 2. Nah, domainnya df dikurang g sama dengan df irisan dg. Nah, sama yang tadi kan. Jadi kalau penjumlahan dengan kurangan itu sama saja. Jadi x di mana minus 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 5. X-nya bilangan elemen bilangan real. Nah, itu bagian B-nya. Sekarang bagian C-nya f dikali gx. Ini rumusnya tadi fg dikali dengan
GX. Ini X tambah 2 dikali 25 dikurang X pangkat 2. Ini bisa kita selesaikannya, akarnya digabungkan karena perkalian. Jadi ini dikasih dalam kurung X tambah 2 dikali dengan 25 dikurang X pangkat 2. Kalau kita sederhanakan. Nah, sekarang kita tentukan lagi domainnya. Jadi domain titik 2 DF dikali G sama dengan DF irisan di G. Sama tadi kan, masih ingat? Ini perkalian penjumlahan pengurangan perkalian sama daerah asalnya. Jadi daerah asalnya adalah X di mana minus 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 5. Kemudian X-nya bilangan elemen bilangan real. Sekarang untuk bagian B-nya. Bagian B-nya F per G X. Ini tadi rumusnya Fx per Gx. Fx nya tadi berapa? Akar X tambah 2 per akar 25 dikurang X pangkat 2. Selanjutnya kalau kita sederhanakan ini bisa kita sederhanakan ya seperti ini. Jadi akarnya kita gabungkan seperti ini. Kemudian X tambah 2 per 25 dikurang X pangkat 2. Nah, itu kalau kita sederhanakan. Sekarang kita tentukan domainnya. Jadi ini domainnya adalah ini sama dengan ini tadi ya, DF per G sama dengan DF irisan DG. Tetapi ada syaratnya tadi kan, tetapi X-nya tidak boleh sama dengan minus 5 dan X-nya tidak boleh sama dengan 5. Mengapa tidak boleh sama? Karena syaratnya tadi itu Gx itu tidak boleh sama dengan 0. Ada tambahnya tadi kan, misalnya di situ tadi. Jadi kita tulis domainnya adalah ini sama dengan X di mana minus 2 lebih kecil sama dengan X, kemudian lebih kecil tidak menggunakan tanda sama dengan lagi karena di sini ada syaratnya tidak boleh sama dengan 5. X-nya lebih kecil dari 5. X elemen bilangan real. Jadi inilah jawaban dari pertanyaan bagian D. X di mana minus 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 5. X-nya elemen bilangan real. Jadi dari bagian A, B, C, D hanya bagian D yang berbeda jawabannya ya. Jadi bagian A-nya tadi adalah ini, bagian B-nya yang ini sama, kemudian bagian C-nya yang ini, bagian D-nya yang ini beda kan? Tandanya di sini kan pakai sama dengan, semua di sini juga sama dengan. Kemudian di sini tidak menggunakan tanda sama dengan karena ada syaratnya di yang kita sudah tulis tadi. Sekarang kita akan melanjutkan membahas contoh soal yang kedua. Ini tidak ada di LKS-nya ya. Bapak ambil dari buku lain. Nah, contoh ini nomor 2. Jika diketahui X sama dengan X tambah 1 dan Gx-nya sama dengan X tambah 2 ditambah 1, maka tentukan F ditambah Gx. Itu bagian A, kemudian bagian B F dikurang Gx, bagian C-nya F dikali Gx, bagian D-nya F per Gx. Nah, kita jawab bagian A-nya F ditambah Gx, rumusnya tadi Fx ditambah dengan Gx. Kemudian kita ganti Fx-nya tadi adalah ini X tambah 1. Kemudian Gx-nya X kuadrat ditambah 1. Jadi ini kita ganti X tambah 1, kemudian X kuadrat ditambah 1. Jangan lupa dikasih dalam kurung ya kalau mengganti tanda fungsi dengan fungsinya, dengan nilai fungsi tersebut. Jadi X tambah 1 ditambah dalam kurung X kuadrat ditambah 1
kita buka kurungnya, X tambah 1 ditambah X pangkat 2 ditambah 1. Kemudian kita operasikan yang bisa dioperasikan yang sejenis atau konstantanya. Ini kalau kita menuliskan aljabar dalam matematika itu kita urutkan dari pangkat tertinggi, ya. Jadi diusahakan diurutkan dari pangkat tertinggi. Jadi pangkat tertingginya di sini adalah X pangkat 2. Jadi itu yang harus kita tuliskan terlebih dahulu. Ini pindah ke depan jadi X pangkat 2 ditambah X. Kemudian ini bisa kita operasikan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi ini jawaban dari bagian A. Sekarang bagian B-nya, F dikurang GX. Ini tadi diuraikan seperti ini, Fx dikurang dengan Gx. Nah, Fx-nya tadi adalah X ditambah 1, kemudian kurang X kuadrat ditambah 1. Jangan lupa dikasih dalam kurung, ya. Jadi kapan tidak dikasih dalam kurung, hasilnya pasti salah atau beda dari yang ini hasil yang sebenarnya. Jadi ini kita buka kurungnya X ditambah 1, kemudian ini kan minus kali positif minus, jadi min X kuadrat, kemudian ini minus kali positif hasilnya minus, jadi minus 1. Sekarang kita urutkan lagi dari pangkat tertinggi. Jadi ini kita oper ke depan, jadi tandanya ikut, ya, tanda minus X kuadrat ini ikut ke depan, minus X kuadrat, kemudian di sini ditambah X, ini 1 dikurang 1 sama dengan 0, jadi habis. Jadi ini habis, ya. Jadi tinggal min X kuadrat ditambah dengan X. Sekarang bagian C-nya, F dikali Gx ini diuraikan menjadi Fx dikali Gx sama dengan X tambah 1 dikali dengan X kuadrat ditambah 1. Masih ingat kan pelajarannya di SMP perkalian aljabar? Ini X dikali dengan X pangkat 2, hasilnya adalah X pangkat 3. Kemudian ini X dikali dengan 1, hasilnya adalah X begini. Kemudian 1 dikali dengan X pangkat 2, hasilnya adalah X pangkat 2. Kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1. Ini namanya perkalian pelangi, ya. Pelajarannya di SMP perkalian aljabar. Gurunya kan biasanya menjelaskan seperti ini, kan, perkalian pelangi. Jadi ini hasilnya X pangkat 3 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah 1. Nah, kita mau urutkan lagi dari pangkat tertinggi. Jadi X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X ditambah dengan 1. Jadi inilah jawaban dari bagian C. Sekarang kita mau selesaikan lagi bagian D-nya, F per Gx. Ini diuraikan seperti ini, X per Gx. Kemudian X-nya tadi X tambah 1, kemudian Gx-nya X kuadrat ditambah 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan, ya. Jadi X tambah 1, ini kalau difaktorkan X kuadrat ditambah 1, penfaktorannya seperti ini, X tambah 1 dikali dengan X dikurang 1. Nah, Bapak taruh di sini. Jadi ini kan X tambah 1 dengan X tambah 1 sama, jadi ini bisa disederhanakan. Jadi di sini hasilnya 1, di sini hasilnya 1. Jadi hasilnya adalah seper X dikurang 1. Jadi inilah hasilnya dari atau jawaban dari pertanyaan bagian D. Ya, sekarang kita akan melanjutkan materinya. Kita akan membahas contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 ini contoh soal nomor 2 di LKS-nya. Soalnya seperti ini, seorang fotografer dapat menghasilkan gambar melalui 2 tahap, yaitu tahap pemotretan dan tahap editing. Misalnya, G adalah banyak gambar yang dihasilkan. Kemudian, biaya yang diperlukan pada tahap pemotretan mengikuti fungsi B1G sama dengan 2000G ditambah 2500. Kemudian, biaya yang diperlukan pada tahap editing mengikuti fungsi B2G sama dengan 1000G ditambah 500. Jadi dari soal ini ada 2 fungsi yang diketahui. Fungsi pertama namanya fungsi B1, kemudian fungsi kedua B2. Pertanyaannya, berapa total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar? Bagian B-nya, tentukan selisih antara biaya pada tahap editing untuk 5 gambar. Kita jawab. Untuk pertanyaan pertama ini total biaya yang diperlukan, artinya fungsi pertama dengan fungsi kedua harus dijumlahkan terlebih dahulu. Jadi total biayanya adalah fungsi B1 ditambah dengan fungsi B2.
Masih ingat kan pelajarannya tadi penjumlahan fungsi? Fungsi B1 tadi adalah ini kita dengan 2000G ditambah 2500 ditambah dengan fungsi B2 1000G ditambah 500. Kemudian kurungnya kita buka 2000G ditambah 2500 ditambah 1000G ditambah 500. Kemudian kita operasikan. Yang ini 2000G ditambah dengan 1000G hasilnya adalah 3000G. Kemudian 2500 ditambah 500 hasilnya 3000. Nah, pertanyaan di tadi adalah diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar. 10 gambar artinya G-nya itu sama dengan 10. Jadi total biaya yang kita dapatkan di sini G-nya kita ganti jadi 10. Jadi 3000 dikali dengan 10 ditambah dengan 3000. Nah, 3000 dikali dengan 10 hasilnya 3000 ditambah dengan 3000 hasilnya 33.000. Jadi bisa kita simpulkan bahwa total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar adalah Rp33.000. Kemudian untuk bagian B-nya kita disuruh untuk menentukan selisih antara biaya pada tahap editing dan tahap pemotretan untuk 5 gambar. Di sini selisih artinya pengurangannya, jadi fungsi pertama B1 dikurang dengan fungsi B2. Beda yang tadi kan totalnya, sekarang selisihnya lagi B1G dikurang dengan B2G. Nah, B1G tadi persamaan fungsinya adalah 2000G ditambah 2500 dikurang dengan 1000G ditambah 500. Kemudian kurungnya kita buka, jadi 2000G ditambah 2500 dikurang dengan ini minus dikali positif hasilnya negatif 1000G. Kemudian sini minus dikali dengan positif hasilnya minus 500. Kita operasikan 2000G dikurang dengan 1000G ini hasilnya adalah 1000G. Kemudian 2500 dikurang dengan 500 hasilnya 2000. Jadi selisih biaya tahap pemotretan dengan tahap editing untuk 5 gambar. 5 gambar di sini artinya G-nya sama dengan 5, sama yang tadi kan. Di sini G-nya 10, di sini G-nya lagi 5. Jadi G di sini kita ganti jadi 5, 1000G. G-nya kita ganti 5, jadi 1000 dikali 5 ditambah 2000. 1000 dikali 5 sama dengan 5000. Kemudian ditambah dengan 2000 hasilnya 70.000. Jadi selisih antara biaya pada tahap editing untuk 5 gambar adalah Rp7.000. Jadi untuk pembelajaran kita pada saat ini sekian. Saya berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran dari Bapak Ibu guru, dan tugas-tugas yang diberikan harap dikerjakan dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.